CML akan unggul ketika digunakan dalam kuliah yang menggunakan metode diskusi, baik itu merupakan collaborative learning maupun problem based learning. Dan juga CML itu baik untuk bisa mengukur apakah mahasiswa ini memiliki perkembangan dalam kemampuan mengungkapkan ide, berkomunikasi dan sebagainya atau tidak. Diharapkan sebetulnya CML ini sendiri secara pasif, bukan aktif, secara pasif, karena adanya kompetisi, karena adanya keharusan untuk berdiskusi, bisa membantu mahasiswa untuk bisa lebih meningkatkan keterampilan berkomunikasinya atau mengungkapkan ide-idenya. Oke, mudah-mudahan bisa ada gambarannya melalui beberapa perbandingan berikut. Ketika mahasiswa masuk ke fakultas, itu kurang lebih sama dengan ketika mahasiswa buka website CML. Ketika mahasiswa buka discussion manager, kurang lebih sama kayak ketika mahasiswa masuk kelas. Ketika mahasiswa itu membuka course manager, atau mahasiswa nggak bisa buka course manager. Ketika dosen membuka course manager, sama seperti dosen datang ke administrasi pendidikan untuk bilang, saya mau kelas ini ada 2 kelas, satu kelas isinya 30 aja atau 40 aja, beberapa pertemuan dan lain sebagainya. Ketika mahasiswa atau dosen masuk ke content manager, kurang lebih sama seperti mahasiswa dan dosen masuk ke perpustakaan, cari bahan, masukin bahan, juga bisa. Yang terakhir yang simple, ketika mahasiswa masuk ke chatting manager, ada beda dengan discussion manager, kurang lebih mungkin itu akan menjadi pengganti dari taman interaksi, kantin, atau pasar gedung, di mana mahasiswa bisa ngobrol yang dalam versi informal, bukan dalam versi kuliah, bukan dalam tujuan untuk berdiskusi membahas pokok bahasan, tapi dalam versi yang informal, ngobrol, ngalor ngidul dan sebagainya, gunakan chatting manager. Oke. Begitulah tadi kurang lebih gambaran dari CML. Sejauh ini ada yang mau tanya, Bapak Ibu sekalian? Pak Heri kali mau tanya? Pak Heri mungkin bukan tanya kali ya, Pak Heri mungkin menambahkan, karena mungkin saya lupa. Pak Heri yang lebih berkecimpung seperti saya. Benar sekali. Boleh. Oke, pertanyaan bagus ya. Mungkin bukan saya yang bisa menjawab dengan komprehensif, tapi oke. Seperti yang sudah diceritakan tadi di awal, bahwa LMS itu dibangun dengan tujuan tertentu, dengan tujuan khusus. Mudah-mudahan tadi Pak Hari sudah menjelaskan tujuan khusus dari Skele, atau belum? Oke. Saya juga nggak bisa jelasin. Itu bidang atau bagian Pak Hari. Nanti mungkin Jumat kita bisa diskusi lagi soal itu. Tapi yang jelas untuk CML, ditekankan untuk membantu mahasiswa dan dosen dalam diskusi. Itu intinya. Dan juga untuk mendukung terbentuknya suatu lingkungan atau sistem e-learning, sistem pembelajaran e-learning yang lebih sempurna. Kenapa? Karena dengan adanya, ya ini sih tujuan LMS sama-sama ya, LMS yang elektronik tentu saja, jadi dimanapun dan kapanpun pembelajaran itu bisa tetap berjalan. CML ini dibangun supaya dalam kuliah-kuliah yang mengharuskan adanya diskusi, meskipun tidak ada ruang kelas fisik, hal tersebut tetap bisa berjalan. Ujung-ujungnya memang untuk membangun komunitas pengetahuan. Begitu kurang lebih yang bisa saya terangkan, Bu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, boleh Bapak Ibu buka ke website CML, ke cml.ui.ac.id. Silakan masuk dengan user masing-masing, serta berapa tuh? Pak Heri dengan Pak Heri, boleh. Dalam pelatihan kali ini, memang bisa sebetulnya masuk dengan user Juwita, dengan account Juwita, tapi sudah ada kelas khusus yang didesain untuk
peserta dalam ruangan ini hari ini. Ya. Ya. Peserta kemarin peserta berapa? Waduh. Mohon maaf. Lewat dari 20. Udah. Dari 21 sampai 30 ya. Emang. Boleh pilih aja Mas Dewa. 30 kali. Mohon maaf Mas Dewa jadi ketahuan kalau kemarin nggak ada sore-sore. Oke. Anes. Iya, Mon. Halo. Ya, ini Iman nih. Iya. Gimana Pak Iman? Dari Salemba ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Masih belum. Sepertinya sejauh ini aman terkendali. Mungkin Man, kalau kita di sini mau nyoba, username-nya apa nih, Man? Oke, peserta berapa yang belum dipakai ya? Nah, peserta berapa nih, Man? Ya, sisanya. Waduh, kita kok dapat sisa ya? Nggak apa-apa. Di Salemba ada 2 ya. 3 kalau boleh. Berapa tuh? 21. Good. Oke, 26 dan 29 bisa dipakai. 26 dan 29 passwordnya. Sorry, Anes. 31 dan 32 kata Mas. 31 dan 32 baik. Passwordnya. Halo Depok. Wah, sepertinya gangguan penerimaan sinyal. Depok. Halo Depok. Ya, tersambung. Baik. Peserta 31 dan 32. Ya. Passwordnya? Peserta 31 dan peserta 32. Untuk passwordnya Bapak Iman? Iya. Sama, peserta 31 dan peserta 32. Username dan password sama. Baik. Jadi passwordnya sama ya? Oke. Jangan lupa tolong bukanya dengan Internet Explorer. Karena dengan Mozilla Firefox masih banyak yang belum kompatibel. Oh, banyak kecewanya ternyata ya. Enggak. Masih apa gitu? Iya, udah. Kebetulan kemarin Salemba saya sudah uji coba dan saya agak terbodoh-bodohi. Ternyata karena Mozilla Firefox tidak mengakomodir CML. Oke, pertanyaan dari Mas Ibu Ovi. Pertanyaan dari Ibu Ovi, apakah semua mahasiswa bisa masuk? Nah, itu yang tadi di awal saya jelaskan tentang course manager atau administrasi pendidikan. Tidak semua mahasiswa bisa masuk. Hanya mahasiswa yang terdaftar pada kuliahnya saja yang bisa masuk. Ya, misalnya
saya siapkan saya siapkan kelas dengan judul biologi 1, gitu ya. Nah, jauh sebelum kuliah ini kita mulai, kita sudah mempersiapkan bahwa mahasiswa yang ikut adalah mahasiswa nomor 1 sampai dengan 10 misalnya, angkatan 1 gitu ya. Nah, di luar dari itu mereka tidak akan bisa masuk. Mereka tetap bisa login, tapi dalam menu mereka tidak akan bisa melihat adanya kelas biologi 1. Gitu kurang lebih. Ya. Iya, harus didaftarkan lagi. Dalam kuliah ini secara berkala. Ke PPST. Iya. Via internet, Bapak Raymond sudah diakomodir. Kalau ada yang mau mendaftarkan lewat, bisa. Bisa, Bu. Di halaman depan dari channel ada. Di bawah. Ya, halaman utamanya. Iya, bisa langsung ke. Iya. Oke. Oke. Nah, Pak Heri. Oke. Terbukti bahwa Pak Heri memang lebih jago. Sampai ke men-setting proxy pun sudah lancar. Ketahuan sekali memang ini hobinya untuk online Pak Heri ya. Bermain-main. Baiklah, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke halaman utama dari CML, maka coba klik modul diskusi yang warna hijau. Modul diskusi. Tampilannya ada tulisan daftar mata kuliah titik 2. Nah, itu diklik yang tanda panah kecil itu, pilihlah pelatihan e-learning. Oke, di bawahnya lagi ada daftar sesi. Pilih lagi Computer Mediated Learning sesi 1 HG2 CMLA. Oke, boleh. Ya, saya ulangi lagi. Masuklah ke halaman utama dari CML. Kemudian pilihlah menu diskusi yang warnanya hijau. Pilih lagi di daftar mata kuliah. Betul, pelatihan e-learning. Dan di daftar sesi pilihlah Computer Mediated Learning sesi 1 CMLA. Oke, kemudian klik pilih. Nah, setelah masuk klik pilih, di bawah itu sudah ada sejumlah penjelasan daftar dosen dan fasilitator dan daftar anggota. Oke, saya jelaskan terlebih dulu. Ada Bapak Ibu yang belum masuk mungkin? Boleh, Bu, boleh. Ya, pilih. Yang jelas nggak bisa dicoblos, Pak. Bisa, Bu? Oke. Oke. Sudah klik di menu utama kan? Oh, ya. Sebagai peserta? Iya. Betul. Ya. Tunggu sebentar. Kita berbarengan. Salemba bisa mengikuti? Bisa, Pak. Suaranya di sana tuh kayak gitu ya. Dayu-dayu. Sayup-sayup tak sampai. Thank you. Ibu Ovi bisa?
Oke, nggak apa-apa. Kita sama-sama masuk. Betul, masuk menu utama. Masuk peserta. Password dulu. Diskusi. Ya, pilih daftar mata kuliahnya apa. Kemudian e-learning. Oke. Bawahnya lagi, pilih lagi ke bawah. Pilih yang kelas komputer mediated learning. Iya. Kemudian pilih. Baiklah, Bapak Ibu tampaknya semua sudah masuk ke dalam ruang diskusi. Inilah yang tadi saya ceritakan sebagai pengganti ruang kelas fisik atau tatap muka. Kalau boleh saya minta Pak Heri untuk memulai diskusi. Berikan satu pemicu, Pak. Ini ada suatu kehormatan. Dan kalau boleh topiknya juga jangan terlalu berat. Saya sudah cukup kenal dengan Pak Heri, topiknya selalu berbobot nih. Gimana kalau siang ini topik yang ringan-ringan aja kali, Pak? Waduh. Oke, Mbak Lala tolong bisa dilihat di depan. Oh, saya lupa memperkenalkan ada Mbak Lala sebagai asisten saya hari ini. Ya, bisa dilihat di depan. Itu suatu ruang diskusi. Di ujung kiri, setelah di bawahnya daftar anggota, ada cari diskusi, judul dan cari. Atau pembuat atau isi. Ini kurang lebih sama seperti search engine biasa. Kita mau carinya berdasarkan si pembuat diskusinya, isinya atau judul. Tapi itu kalau diskusinya sudah ada. Oke. Berikutnya di pilihan berikut ada open all, close all buat catatan diskusi, print dan refresh tree. Nah, untuk memulai suatu diskusi bisa klik ke buat catatan diskusi. Oke, kali ini mungkin Pak Heri bisa memulainya, jadi nanti tinggal mengikuti aja. Setelah diklik, digeser ke bawah halamannya, ini yang tadi saya bilang, ada atribut. Berupa jawaban kah, berupa pemicu kah, pertanyaan, setuju, atau tidak setuju. Gitu. Dalam kasus ini, Pak Heri mungkin akan masuk dengan pemicu atau pertanyaan. Itulah atribut dari ide yang mau disampaikan Pak Heri. Suatu pemicu atau suatu pertanyaan mungkin. Yang lain masih nunggu aja dulu. Oke, berikutnya Pak Heri juga akan memasukkan judul dari ide Pak Heri itu tadi. Dan tadi mungkin sudah dicetuskan beberapa contohnya seperti masa kecilku atau remunerasi atau pemilu mungkin. Tadi saya juga udah dengar. Apapun itu, dan di kolom isi, disinilah tempat kita menyampaikan isi dari komentar kita, pendapat kita, atau isi pikiran kita. Apapun. Oke, Pak Heri sudah memasukkan satu pemicu, dan untuk melihatnya nanti akan ya kita klik refresh tree di sini. Oke. Baik. Oke. Baik. Nah, kalau remunerasi diklik, ini adalah isi dari idenya Pak Heri. Atributnya merupakan suatu pemicu. Lihat, kita bisa lihat pembuatnya peserta 22, jadi sangat tercatat siapa yang membuat, tanggal berapa dan jam berapa, judul dari idenya apa, dan ini dia isi yang disampaikan Pak Heri. Ayo dan lain sebagainya. Oke. Ada pilihan reply di bawah. Ya, boleh. Boleh, ini ada waktu. Dimanapun kita pasti boleh setuju, boleh tidak setuju, dan kita boleh menjawab. Dalam hal ini mungkin kita agak lucu karena kita mesti memilih. Biasanya kan otomatis kalau kita nggak setuju aja. Tapi dalam hal ini kita mesti kasih tahu ke orang, karena orang nggak lihat nih. Jadi bisa di reply maksudnya kan Bu? Bisa.
Lihat. Kalau boleh. Oke, lihat. Kalau sudah ada beberapa balasan, maka dia akan berbentuk folder. Sama seperti kayak kita buka di Windows Explorer ya. Jadi berupa folder. Folder yang pemicunya adalah remunerasi. Nanti dia akan terus ke bawah, terus ke bawah sebanyak yang nih. Misalnya itu ada 3 yang membalas. Ada remunerasi, ada setuju, ada remunerasi. Gitu. Tapi kalau misalnya kita mau mengganti topiknya, kita bisa membuat lagi dengan buat catatan diskusi. Bukan reply, tapi kita buat yang baru. Gitu. Oke, sekarang ada waktu ya. Ada di bawahnya. Mbak Lala coba kasih lihat. Nih. Ini contohnya nih. Jangan lupa untuk di scroll ke bawah ya halamannya. Ini ada reply. Pilih. Atributnya pilih. Judulnya apa? Balasan. Oke. Di bawah di enter dulu. Nah, ini ada quote. Apa arti quote di awal dan quote di akhir? Oke. Artinya ketika kita dalam box isi ini, kalau ada quote dan quote yang artinya kita masih mereply dari post yang sebelumnya, dalam postingan kita tulisan ini juga akan muncul. Jadi para pembaca berikutnya bisa tahu saya ini membalas yang siapa. Karena kan tadi kita udah lihat ada macam-macam yang membalas nih. Saya membalasnya Pak Heri atau punya Pak Dewa atau apa. Inilah quote. Pentingnya quote, kita mesti tahu kita ngebalasnya kemana. Tidak asal post gitu Pak. Mbak Lala mungkin bisa diteruskan. Apapun. Iya, tulisan kirim. Oke, setelah diketik apa balasannya, maka klik kirim. Nah, ya ada yang menuliskan dengan remunerasi. Kalau gitu mungkin kita harus memundurkan sedikit diskusinya, remunerasi atau renumerasi gitu. Itu lebih mendasar mungkin ketimbang remunerasinya sendiri. Ya. Oke, ada waktu 30 menit Bapak Ibu bisa mencoba CML sambil jalan dan supaya bisa lebih tergambar diskusinya seperti apa. Sambil itu boleh bertanya kepada saya dan Mbak Lala di depan sini. Tutup yang mana? Tutup si diskusinya. Gimana? Coba ke atas. Benar kok mesinnya, coba di refresh. Ini coba dibuka case-nya. Itu ada, pasti ada. Nah itu ada. Betul, ya. Di sini kita juga bisa klik sih di open all, jadi semua kebuka. Peserta di Salemba saya juga sangat menyarankan untuk ikut. Sudah ikut Pak. Oh bagus. Dengan ini dengan username peserta berapa? 3132 kah? Iya, 3132. Oke, terima kasih banyak. Ya, betul Bu. Lima sampai 6 juta per bulan. Oke. Apa nggak kurang tuh Pak Heri? Apa nggak kurang? Oh, oke.
Pak Iman. Ya. Pak Iman, kalau kita mau ikut satu judul yang sama, saya jadi bingung kok nih banyak judul ya jadinya. Oke. Oke, saya mundurkan lagi sedikit. Kalau kita kecilkan seperti ini, close all deh. Kita klik close all. Maka ada dua judul besar, yang satu remunerasi, yang satu lagi renumerasi. Oke. Nah, itu adalah topik yang mau kita bahas. Itu induk topiknya. Kita klik saja salah satu, misalnya yang atas ya, yang remunerasi. Kita klik plusnya. Serangkaian post di bawah ini adalah balasan untuk atau tanggapan untuk topik remunerasi. Nah, kalau kita mau membahasnya dalam satu kerangka, maka kita hanya mereply pada folder yang remunerasi saja. Hanya ini saja yang kita reply. Karena kalau kita seperti ini, karena kalau kita membuat suatu catatan diskusi baru dalam remunerasi, maka akan ada remunerasi kedua yang judulnya remunerasi tanda tanya banyak. Gitu. Sebetulnya ini pun tidak masalah selama induknya tetap sama dan pembahasannya pun tidak melenceng dari induk pembahasannya tadi. Oke. Kemudian apakah ini disimpan? Ini disimpan. Betul. Ini secara otomatis tersimpan dalam servernya PPSP dan bisa dibaca oleh siapapun yang bisa mengakses CML. Oh iya. Iya. Oke, gimana? Betul. Untuk itu makanya ada kelompok di dalam sesi. Jadi betul, memang makanya tidak mungkin kan kita mengakomodir semua diskusi one at a time untuk sekian puluh mahasiswa, itu jelas nggak mungkin. Oleh karena itu memang sebetulnya efektifnya CML ini dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil juga tetap. Jadi monitoring atau pemantauan dari jalannya diskusi dipersempit, meskipun memang tetap tugas dosen sih juga besar untuk membaca semua. Tetap ujungnya akan membaca semua, namun bisa dipersempit dengan pembagian kelompok. Oke. Iya. Justru itu yang sebetulnya mendasari dibuatnya program CML ini. Didesain untuk membantu setiap pembelajar atau setiap mahasiswa yang menggunakan itu mampu untuk mengkritisi diri sendiri terlebih dulu sebelum bisa menyampaikan ide. Kalau misalnya dia tidak mengerti konteks dari apa yang mau disampaikan, kita bisa ngambil dari atribut misalnya. Kalau dia tidak mau berpikir ini isinya apa ya, ini isi yang mau saya sampaikan ini apa ya, sebuah kritik kah, sebuah pertanyaan kah, atau sebuah jawaban kah, maka tentu jawabannya seperti di chatting, tembak aja gitu. Orang A ngomong apa, balas aja. Orang ini ngomong apa, balas aja. Pengkategorian dari idenya menjadi nggak ada. Itu yang juga akan dilakukan analisis di akhir dari sesi. Apakah si mahasiswa ini menanya melulu, semuanya itu pertanyaan kah, atau oke, dia punya perimbangan antara yang ditanyakan sama dia punya ide sendiri. Review print, oke. Bisa pakai waktunya dulu, nanti saya akan ceritakan setelah ini.
Betul, betul. Sejauh ini memang dosen yang saya tahu lebih suka versi baca di kertas ketimbang membuka monitor dan membaca. Eh, ada, bisa, betul, bisa, bisa memang, tapi itu harus selesai dulu. Jadi ada rangkumannya baru bisa dilihat. Bisa. Pak Iman. Nggak ada. Halo, Pak Iman atau Mbak Lala? Iya Bu, di sini dengan Remon. Gimana lagi keluar? Ada apa Bu? Ya Pak Raymond minta satu user lagi. Bisa langsung diterusin aja Bu yang tadi ya. Peserta terakhir peserta 31 apa 32 Bu tadi Bu? Peserta 32. Berarti yang baru 33 ya? 33 aja langsung. User dan passwordnya sama Bu.
Malu nggak nanya mulu? Pak Iman?